Kita berdoa. Kami menyambut pagi dengan sukacita. Itu semua karena berkat, kasih, dan rahmat-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu untuk pegangan hidup dan kekuatan bagi kami di dalam menjalani aktivitas kami pada satu hari ini. Berkatilah dan berikanlah damai untuk hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk memahami firman yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nats renungan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-62 ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Seorang nabi adalah seorang hamba Allah yang memiliki kerohanian yang sangat tinggi, karena para nabi memiliki hubungan yang erat dengan Allah, yakni menjadi perpanjangan tangan dan lidah Allah. Selain itu, tugas nabi ialah memberitakan pertobatan yang harus dilakukan, dan akan adanya suatu pengharapan keselamatan yang datang dari Allah. Begitu pula yang berlaku kepada Nabi Yesaya, seorang nabi yang dipilih Tuhan, yang bertugas untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel, umat pilihan Tuhan tersebut, tidak setia kepada Tuhan. Nats inilah yang disampaikan kepada bangsa Israel, bahwa akan ada seorang raja yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Bukan bangsa Israel saja, tetapi seluruh bangsa di muka bumi ini. Tetapi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan tersebut, tidak mendengarkan Yesaya. Tidak semua mereka mendengarkan suara Yesaya yang memberitakan keselamatan, yang memberitakan kabar sukacita, yang memberitakan bahwa akan ada raja yang akan menyelamatkan seluruh umat Israel. Walaupun bangsa Israel tidak mendengarkan, tetapi Nabi Yesaya tidak pernah jemu. Nabi Yesaya tidak pernah bosan. Ia senantiasa memberitakan keselamatan, bahwa akan ada seorang raja atas segala bangsa-bangsa di dunia, bahkan raja di atas segala raja di dunia ini. Raja itu adalah pilihan Allah Bapa, yaitu anak Allah sendiri. Dan raja itu akan memiliki nama baru, dan nama itu Tuhan yang menentukannya. Raja inilah raja yang menjadi pilihan Allah, anak Allah sendiri. Dialah yang akan memulihkan Sion. Dialah yang akan memulihkan umat Israel.
yang dahulunya umat buangan, tetapi akan diselamatkan, akan dibaharui. Berita keselamatan yang ingin disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel ini, ia ingin agar bangsa tidak hanya sebagai pendengar, tetapi dia juga memintakan seluruh umat Israel untuk menyerukan, untuk menyuarakan kepada semua orang yang ada di sekitar mereka, bahkan kepada bangsa Babel yang menjajah mereka, bahwa mereka akan menerima keselamatan, bahwa akan ada seorang raja yang memberikan keselamatan, sukacita, dan damai kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya kepada kita. Ya, bahwa kita pada minggu ini kita akan menantikan kedatangan dan kelahiran anak Allah. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja untuk semua bangsa. Dialah raja yang membawa keselamatan. Dialah raja yang membawa sukacita, dan dialah raja yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Minggu penantian ini dinamakanlah Minggu Advent. Masa Advent adalah masa pengharapan, masa penantian, dan masa persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Masa Advent inilah masa yang dirayakan dalam 4 minggu persiapan sebelum memasuki Hari Raya Natal. Dan dalam masa-masa ini kita juga harus seperti Nabi Yesaya. Nabi Yesaya yang memberitakan akan datangnya Raja Keselamatan, yaitu Anak Allah Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa penantian ini, selain kita menyuarakan, selain kita menyerukan akan datangnya Raja Keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi marilah kita hidup bercahaya melayani Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup bercahaya di dalam masa Advent ini atau masa penantian ini, kita hidup di dalam kehendak Allah. Kita hidup berserah kepada Allah. Kita hidup meminta pertolongan Tuhan agar kita mampu menyuarakan dan menyerukan kepada semua orang bahwa akan datang seorang raja, bahwa akan datang Anak Allah yang menjadi sumber keselamatan, damai, dan sukacita. Dalam masa penantian ini, datangnya Raja Keselamatan, yaitu Anak Allah Yesus Kristus. Kita juga memiliki gaya hidup yang lebih dekat kepada Tuhan, gaya hidup yang lebih berserah kepada Tuhan, yaitu selalu berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa memelihara kita, agar Tuhan senantiasa membisikkan suaranya untuk mengajari kita, untuk menyerukan bahwa keselamatan hanya daripada Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Kita semua umat yang percaya kepada Allah menjadi saksi seperti Nabi Yesaya yang menceritakan kebesaran kemahakuasaan Allah, bahwa di dalam Yesus Kristus, yaitu Anak Allah, yaitu sumber keselamatan dan sukacita, serta damai untuk semua orang dan bangsa, dan dialah Raja di atas segala raja,
Raja di atas segala bangsa, dan semua orang akan menyembah nama Tuhan melalui Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami masih beroleh kehidupan dan kami merasakan kasih setia, rahmat-Mu dan berkat-Mu dalam minggu Advent ini. Biarlah Tuhan dalam masa Advent ini kiranya Tuhan memberikan kepada kami sukacita dalam menyambut Raja damai dan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Layakkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji